Ad-Daurah Asy-Syar'iyyah Lin-Nisa, kajian Islam intensif sehari khusus untuk wanita muslimah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Akhawati al-muslimat al-karimat, afanillah wa iyyakum. Saudari-saudariku muslimah yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita mengadakan sebuah program namanya Ad-Daurah Asy-Syar'iyyah Lin-Nisa, kajian Islam intensif sehari khusus untuk wanita muslimah. Dan tema yang kita bahas ada dua tema. Yang pertama adalah huququz zaujah, hak-hak seorang istri muslimah. Dan yang kedua adalah al-mawani' asy-syar'iyyah al-khassah lin-nisa, hal-hal yang terlarang di dalam syariat Islam khusus untuk wanita muslimah. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebelum segala sesuatunya, saya atau kita pelajari bersama, maka poin yang harus seorang wanita muslimah mengingatnya adalah bahwa sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam rumah tangga akan terjadi jika dibangun di atas pelaksanaan kewajiban dan penerimaan hak. Ini garis besar yang harus ibu-ibu, saudari-saudari pahami bersama. Sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam berumah tangga akan terjadi jika terjadi pelaksanaan kewajiban dan penerimaan hak. Sebesar pelaksanaan kewajiban dan penerimaan hak, sebesar itu pula sakinah, mawaddah dan rahmah yang didapat. Dan ini menjadi pelajaran berarti bagi saudari-saudari muslimah seluruhnya.
baik ketika memilih calon, proses memilih calon yang akan menjadi suami kita kelak, atau setelah menikah lelaki tersebut akhirnya menjadi suami kita. Maka ingat baik-baik ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang, pondasinya adalah pelaksanaan kewajiban dan penerimaan hak di antara suami istri. Sebesar pelaksanaan kewajiban dan penerimaan hak, sebesar itu pula ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang yang didapat. Jangan pernah bersandar dengan gantengnya seorang calon suami kita yang akhirnya menjadi pilihan kita saat banyak laki-laki yang mau melamar kita. Jangan pernah beranggapan bahwa harta yang banyak yang dimiliki oleh calon suami kita adalah jaminan bahwa keluarga kita pasti sakinah, mawaddah, dan rahmah. Itu pemikiran yang keliru dan asumsi yang tidak tepat. Tetapi pilihlah laki-laki yang memang dia menunaikan kewajiban, sehingga saudari-saudari muslimah akhirnya mendapatkan hak yang maksimal. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan dan saya ulang berkali-kali dari tadi, ketenangan, rasa cinta, dan rasa kasih sayang, pondasinya adalah penunaian kewajiban dan penerimaan hak di dalam rumah tangga. Catat itu, jadikan status di Facebook. Sebesar penunaian kewajiban dan penerimaan hak di antara pasangan suami istri yang berumah tangga, sebesar itu pula ketenangan yang didapat, rasa cinta dan kasih sayang. Ibu-ibu, itu adalah, atau saudari-saudari muslimah, itu adalah sebuah pernyataan. Dan pernyataan memerlukan dalil. Apa dalilnya? Dalilnya adalah, perhatikan baik-baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang perempuan, seorang bapak yang membawa anak perempuannya. Kemudian setelah itu sang bapak berkata, "Ya Rasulullah, inna ibnati hadhihi la turidu an tatazawwaj, abad an tatazawwaj." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya anak perempuanku ini enggan untuk menikah.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kepada anak perempuan tersebut, "Ati'i abaki." Wahai anak perempuan, taatilah bapakmu. Kemudian sang anak perempuan menjawab, "Walladzi ba'atsaka bil haqq la atazawwaju hatta tukhbirani ma haqquz zauj ala zaujatih." Yang artinya, demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menikah sehingga engkau memberitahukan kepadaku apa hak istri atas suami. Saya ulangi, apa hak suami atas istrinya. Lihat di situ, haqquz zauj ala zaujati. Apa hak suami atas istrinya. Berarti kewajiban istri dan hak yang harus didapat oleh suami. Begitu juga kewajiban suami dan hak yang didapat oleh sang istri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, haqquz zauj ala zaujatihi allau kanat lahu qarhatun falahisatha ma addat haqqahu. Yang artinya, hak suami atas istrinya adalah jika seorang suami memiliki luka, lalu dia jilat luka tersebut, maka istri tersebut belum sempurna menunaikan haknya, menunaikan kewajibannya, belum sempurna menunaikan kewajibannya terhadap suaminya, belum sempurna menunaikan hak suaminya atasnya. Di dalam tambahan riwayat, awin tathara min kharahu sadidan aw daman, atau keluar dari hidungnya sadid, yaitu nanah atau darah. Thumma betala'athu ma addat haqqahu. Kemudian sang istri menelan nanah atau darah tersebut, maka dengan perlakuan seperti itu, sang istri belum selesai melaksanakan hak suami. Subhanallah. Kemudian setelah itu, anak perempuan tersebut berkata, karena mendengar hak suami yang begitu besar, yang begitu berat, beliau berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqq la atazawwaju abadan." Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menikah selamanya. Ini adalah persepsi seorang perempuan pada saat itu setelah mendengar beratnya kewajiban seorang istri yang wajib dia tunaikan kepada suaminya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menanggapi pernyataan perempuan tersebut. Beliau bersabda, "La tunkihuhunna illa biiznihinna." Jangan kalian nikahkan anak-anak perempuan kalian kecuali dengan izin-izin mereka. Hadis ini bisa dimatikan asli. Hadis ini adalah hadis yang menunjukkan bahwa apa yang sudah saya sebutkan tadi, pondasi ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang di dalam berumah tangga
adalah penunaian hak, penunaian kewajiban, dan penerimaan hak. Saya ulangi, pondasi rasa tenang, rasa cinta, dan rasa kasih sayang di dalam rumah tangga adalah penunaian kewajiban dan penerimaan hak antara suami istri. Catat itu baik-baik. Saya sering menggojlok para suami, saya katakan, bapak-bapak, jangan berharap cinta istri, kasih sayang istri sebelum ada nafkah, sebelum ada skincare, sebelum ada emas, sebelum ada perawatan wajah, dan seterusnya. Jangan pernah berharap seorang istri juga demikian mendapatkan perhatian, kasih sayang, cinta yang mendalam dari suami sebelum ada ketaatan kepada suami. Karena itulah hak yang paling besar dimiliki oleh suami dan kewajiban paling besar yang wajib dilakukan oleh sang istri. Begitu ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kalau sudah kita pahami hal ini, maka saya akan mengambil dalil yang lain juga, bahwa pondasi ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang di dalam rumah tangga adalah pelaksanaan kewajiban dan penunaian hak. Salah satu dalilnya juga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha." Perhatikan baik-baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang artinya seorang istri, seorang perempuan tidak sempurna menunaikan hak Allah atasnya ketika dia tidak sempurna menunaikan hak suaminya. Sebagaimana yang sudah saya sebut tadi, pondasi ketenangan, rasa cinta, rasa kasih sayang dibangun di atas penunaian hak, penunaian kewajiban, dan penerimaan hak. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, seorang perempuan mungkin dia ahli ibadah, sholat, ahli ibadah puasa, ahli ibadah baca Al-Quran, ahli tahajud, menghafal Quran. Tetapi itu semua dianggap masih belum sempurna jika dia tidak menunaikan hak suaminya dengan maksimal. Jika dia tidak menunaikan hak suaminya dengan maksimal. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Hibban. Itu dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa pondasi ketenangan, sakinah, mawaddah, rasa cinta, rahmah, kasih sayang di dalam berumah tangga adalah pelaksanaan kewajiban dan penunaian hak. Ibu-ibu,
saudari-saudari muslimah yang saya muliakan karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kemudian poin yang kedua yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, sebelum kita masuk kepada tema kita, yaitu hak-hak istri. Sudah wajib menjadi keyakinan bagi seorang wanita muslimah bahwa ridha suami adalah surga istri. Murka suami adalah neraka istri. Jika sang suami menunaikan kewajibannya. Ya, ini poin yang kedua. Ridha suami terhadap istri adalah modal surganya istri. Dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga ketika sang suaminya ridha terhadapnya. Murkanya suami terhadap istrinya adalah penyebab terbesar seorang perempuan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan sang suami melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan maksimal. Karena saya sering mengungkapkan poin yang kedua ini, selalu dikonter oleh para perempuan muslimah mengatakan, tapi bagaimana Ustadz kalau suaminya nggak begini? Bagaimana Ustadz kalau suaminya tidak perhatian? Bagaimana Ustadz kalau suaminya cuek bebek? Bagaimana Ustadz kalau suaminya kurang nafkahnya? Bagaimana Ustadz kalau suaminya kasar, KDRT, dan seterusnya? Maka saya sebutkan tadi, poin yang kedua adalah ridha suami terhadap istrinya adalah penyebab sang istri masuk surga dengan ridha Allah. Murka suami terhadap istrinya penyebab sang istri masuk neraka dengan keadilan dari Allah. Jika suami menunaikan tugasnya, kewajibannya dengan maksimal. Itu pernyataan ibu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang perempuan, yaitu Bibi Husain bin Muhsin. Bibinya Husain bin Muhsin. Adzatu zaujin anti? Wahai seorang perempuan, apakah kamu mempunyai suami? Kemudian sang perempuan mengatakan, "Na'am, iya." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa anti lahu?" Lihat pertanyaan pertama. Kaifa anti lahu? Perhatikan baik-baik itu. Bagaimana kamu terhadapnya? Itu terjemahan letter luck-nya begitu, Ibu. Bagaimana kamu terhadapnya? Ya, maksudnya bagaimana sikapmu terhadapnya, terhadap suamimu. Kemudian sang perempuan menjawab, "Ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu." Wahai Rasulullah, aku tidak pernah meremehkan keperluannya, pengurusannya, kecuali yang aku sudah benar-benar tidak sanggup, lemah terhadapnya. Artinya perempuan ini benar-benar mengurus suaminya secara maksimal. Dari A sampai Z-nya dia benar-benar berusaha semaksimal mungkin. Perut suami dia urus, kemaluan suami dia urus, kemudian
bau badan suami dia urus, pakaian suami dia urus, dan seterusnya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda setelah itu, "Unzuri aina anti minhu, fa innahu jannatuki au naruki." Yang artinya, perhatikanlah wahai perempuan, di manakah kamu darinya? Itu terjemahan secara letterlek. Di manakah kamu darinya? Maksudnya, bagaimanakah pandangan, perasaan suamimu terhadapmu? Sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, hati-hati. Jangan sampai ada perasaan ketika mendengar kajian ini, ya, atau poin ini, jangan sampai ada perasaan, bagaimana Ustadz kalau suaminya tidak perhatian, bagaimana Ustadz kalau suaminya tidak kasih nafkah. Itu nanti letakkan dulu di samping. Karena pengalaman saya, kalau ada nasihat seperti ini, kemudian para perempuannya mengcounter dengan statement, pernyataan-pernyataan seperti itu, akhirnya nasihatnya jadi bias. Nasihatnya tidak jadi nasihat, yang ada adalah malah debat kusir. Ya, bisa dimaklumi ya. Jadi terima dulu, meskipun telinga sudah tebal banget ini Ustadz, ya. Terima dulu nasihat bahwa tadi poin yang kedua, ridha suami terhadap istri penyebab terbesar masuk surganya istri dengan ridha Allah. Murka suami terhadap istri penyebab nerakanya, masuk nerakanya istri, masuk ke dalam istri masuk ke dalam neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Terima dulu itu nasihat. Ya, agar nasihatnya benar-benar masuk ke dalam kalbu, nanti pulang ibu-ibu saudari-saudari muslimah akan menjalankan bagaimana caranya saya di setiap hari mendapat ridha suami. Bagaimana caranya saya setiap dalam pelaksanaan kewajiban saya sebagai seorang istri, suami ridha dengan apa yang saya lakukan. Subhanallah. Ya, terima. Jangan sampai di-counter dulu pernyataan ini. Karena nanti kalau di-counter sekali lagi nanti akan bias nasihatnya. Karena sebagian perempuan meng-counter, Ustadz itu kan suaminya, kalau seandainya suaminya begini, bagaimana kalau seperti suami saya begini, keras, susah diajak ngobrol, KDRT, sukanya main HP, sukanya main game, padahal sudah ngajinya sama Ustadz. Ya, itu dia. Jadi terima dulu bahwa ridha suami penyebab istri masuk surga. Dengan ridho Allah, dengan izin Allah, dengan rahmat Allah. Murka suami penyebab istri masuk neraka dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yang sudah saya sebutkan tadi. Baik. Kemudian kita masuk kepada tema kita. Sebelum saya masuk kepada tema, sengaja ibu-ibu yang tertera di dalam kajian, di dalam tema kajian adalah hak-hak istri. Kenapa Ustadz diangkat hak-hak istri? Bukankah yang hadir adalah istri? Ini sebenarnya semestinya yang mendengar adalah bapak-bapak, para suami, para lelaki, agar mereka mengerjakan kewajiban mereka. Salah satu penyebab yang saya angkat adalah karena, perhatikan baik-baik, sebagian pendakwah kadang-kadang kalau sudah kajian bersama para perempuan muslimah, yang ada adalah selalu diberikan kewajiban. Diberikan kewajiban.
kewajibanmu wahai istri begini, A, B, C, D, E, F. Sehingga para perempuan muslimah yang mendengar kajian kadang-kadang terlalu merasa selalu dipojokkan. Ya, selalu dipojokkan. Dan pada pengajian itu tidak disebutkan haknya. Nah, ini kekeliruan. Ya, ini kekeliruan. Makanya dalam kesempatan kali ini saya lebih condong kepada mengangkat tema hak-hak istri. Agar para perempuan tidak selalu dipojokkan. Agar para perempuan, agar kita juga, ini sebab yang kedua, kita juga melaksanakan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Istausu bin nisa'i khairan, fa innahunna awan 'indakum. Aku wasiatkan untuk berbuat baik kepada para perempuan. Sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istrimu dengan baik. Itu ayat redaksinya kepada para suami. Maka suamilah yang semestinya harus lebih mengayomi istrinya, lebih memahami istrinya. Oleh saya katakan kepada ibu-ibu, keliru seorang suami ketika mengatakan, saya pahami saya dong. Enggak. Suami yang lebih dituntut untuk memahami sang istri. Nah, mungkin ibu-ibu ada yang bergumam, ini kenapa suami saya enggak ikut di sini? Semestinya dia harus dengar ini. Enggak. Tetapi nanti ibu dengan cara, seorang muslimah dengan caranya sendiri bisa memahamkan apa yang disampaikan di dalam kajian ini. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah sudah terlalu banyak wanita-wanita muslimah yang dizalimi oleh lelaki-lelaki yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dengan sebabnya adalah karena tidak mengetahui hak-haknya. Tidak mengetahui hak-haknya sebagai seorang istri. Bahkan kadang-kadang ada kasus seorang istri tidak berani keluar rumah ketika sudah mendapatkan KDRT yang sangat berat. Makanya benar perkataan para ulama fikih. Hanya, perhatikan bu, perhatikan. Hanya wanita hamqa, wanita yang bodoh kuadrat pangkat 9. Yaitu wanita yang jahil murakkab, wanita yang bodoh kuadrat. Ketika dia mendapatkan KDRT, dia tidak meminta bantuan kepada orang yang bisa membantunya, terutama keluarganya. Ketika dia mendapatkan KDRT, dia tidak keluar rumah. Hanya wanita-wanita yang tidak berpikir panjang. Dengan ancaman dari suami, kalau kamu keluar rumah, maka sholatmu tidak diterima. Kamu adalah istriku, tidak boleh keluar rumah. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, pahami baik-baik. Kita diharamkan keluar rumah tanpa izin suami apabila suami memang suami yang melaksanakan kewajibannya. Tetapi jika suami berbuat kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sampai memukul, bahkan sampai berkata kasar, berkata kotor, maka harus untuk keluar dari kezaliman tersebut. Seorang wanita muslimah, seorang istri muslimah harus berhak mendapatkan kebahagiaan. Tidak boleh dia berumah tangga di bawah kezaliman. Islam tidak membenarkan hal tersebut. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, coba perhatikan. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha was sulhu khair
wa uhdhiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, sikap kasar, sikap keras, sikap buruk dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Maksudnya apa? Maksudnya datangkan keluarga perempuan dengan keluarga suami, datangkan agar tidak ada lagi kezaliman yang didapati oleh sang istri. Ini jangan dibiarkan ibu. Apalagi kadang-kadang saya dapati kasus, dan ini nanti akan saya banyak dapati kasus. Mungkin dalam pertemuan-pertemuan ini juga akan ada kasus-kasus yang terungkap. Saya dapati kadang-kadang ada 15 tahun serumah tapi tidak sekamar. Serumah tapi tidak sekamar. Nah, ini sebuah kezaliman terhadap sang istri. Tidak diperbolehkan untuk menggantung sang istri, tidak dicerai, tetapi tidak juga diperlakukan sebagai istri secara sepenuhnya. Nah, oleh karena itulah saya mengangkat tema hak-hak istri, agar sang istri tidak ada lagi kezaliman untuk mereka. Ya, mungkin bapak-bapak juga akan nanti menuntut saya. Pernah saya kajian dengan judul istri durhaka, tanda-tanda istri durhaka. Di dalamnya saya menjelaskan tentang sifat-sifat seorang istri yang tidak menunaikan kewajibannya. Sebelum kajian, sejam sebelum kajian, ibu-ibu panitia mengatakan, Ustadz, kapan judul kajiannya suami zalim? Tanda-tanda suami zalim. Tapi yang jelas, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema yaitu hak-hak istri dengan dua sebab yang saya sebutkan tadi. Ya, dengan dua sebab yang saya sebutkan tadi. Ada temanya, ada kertas yang dibagikan, cuma minta ada panitia. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hak yang pertama yang dimiliki oleh sang istri dan kewajiban suami adalah sang istri wajib memiliki hak mahar dari suaminya. Sang istri wajib memiliki hak mahar dari suaminya. Mahar pengertiannya adalah mahar, ya. Mahar pengertiannya adalah, perhatikan baik-baik ibu, catat ya. Saya akan bahas dari hak istri ya ibu ya. Hak istri yaitu mahar. Pengertiannya adalah ma tu'tahu zaujah min malin wa manfaatin bisababin nikah. Yang artinya apa saja yang diberikan kepada istri dari harta atau hal yang bermanfaat disebabkan nikah. Nah, ini ibu-ibu perhatikan baik-baik. Wajib ada mahar.
Nanti ibu-ibu bisa membedakan mana yang merupakan mahar, mana yang merupakan pemberian kepada orang tua. Semua yang diberikan kepada istri berupa harta dan hal-hal yang bermanfaat itu adalah mahar. Yang disebabkan karena pernikahan itu adalah mahar. Dan hukumnya adalah wajib. Hukum pemberian mahar dari suami kepada istri adalah wajib. Dan wajib pengertiannya adalah ma amara bihi syari' amran jaziban ustuhiqqa bil adzabi tarikuhu amdan mutlaqa. Apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang tidak menunaikannya dengan sengaja, bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Maka hukumnya wajib, Bu. Ibu mendapatkan mahar, hukumnya wajib. Ya, ibu mendapatkan mahar, hukumnya wajib. Dalilnya surah An-Nisa ayat 4. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Yang artinya, dan berikanlah kepada para perempuan pemberian-pemberiannya nihlah, yaitu di awal pernikahan. Berikanlah kepada para perempuan pemberian-pemberian, dalam hal ini mahar, di awal pernikahan. Ini ayat redaksinya ditujukan kepada suami. Ini ayat redaksinya ditujukan kepada suami. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihuhunna biizni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf." Yang artinya, nikahilah mereka para perempuan dengan izin mereka. Nikahkanlah mereka para anak-anak perempuan dengan izin mereka. Dan berikanlah kepada mereka mahar-mahar mereka dengan cara yang ma'ruf. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 24. Fa'atuhunna ujurahunna faridah. Maka berikanlah kepada mereka mahar-mahar mereka sebagai kewajiban bagi suami. Nah, ini yang harus diperhatikan baik-baik. Sang istri berhak mendapatkan mahar. Kemudian surat Al-Mumtahanah ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun." Tidak ada dosa atas kalian untuk menikahi mereka para perempuan jika kalian memberikan kepada mereka mahar-mahar mereka. Baik, itu dalil dari Al-Qur'an tentang wajibnya memberikan mahar kepada istri. Dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Anna Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Abdurrahman bin Auf pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwajtu imra'ah." Wahai Rasulullah, aku menikahi seorang perempuan. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma asdaqtaha?" Mahar apa yang telah engkau berikan? Kemudian Abdurrahman bin Auf menjawab, "Wizna nawatin min zahab." Aku berikan mahar emas seberat biji kurma. Ya, aku berikan mahar emas seberat biji kurma. Kalau kita lihat
berapa kira-kira berat biji kurma, ya, kalau kita compare kepada emas? Maka jawabannya, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekitar 38,64 gram. Sekitar 38,64 gram. Ya, ini yang disebutkan wizna nawatin min zahab, seberat biji kurma. Nawat adalah biji kurma. Maka kalau seandainya biji kurmanya agak besar, maka dia berupa beratnya 38,4 gram. Itu sebagai pengetahuan saja. Taib, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Anas bin Malik juga bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taqa Safiyah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Safiyah binti Huyai ketika beliau menikahi Safiyah. Wa ja'ala itqaha sadaqaha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kemerdekaan Safiyah dari perbudakan, karena beliau kalah perang, maka akhirnya perempuannya menjadi budak. Kemerdekaan Safiyah sebagai maharnya. Ini semua menunjukkan bahwasanya wajibnya mahar yang diberikan kepada seorang istri. Bahkan ketika ada seorang perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau, kemudian ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhajat kepada perempuan tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal indaka min syai', apakah engkau memiliki sesuatu untuk diberikan kepada perempuan tersebut sebagai maharnya? Maka pemuda tersebut mengatakan, la, tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, idhab ila ahlik fanzur hal tajidu syai'an. Pergi engkau kepada keluargamu, cari apakah engkau mendapatkan sesuatu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu dikatakan oleh seorang pemuda, tidak wahai Rasulullah, aku juga tidak mendapati apa-apa. Kata Rasulullah SAW, idhab walau unzur walau khataman min hadid. Cari meskipun hanya satu cincin dari besi. Lihat, menunjukkan bagaimana mahar hukumnya wajib walau hanya satu cincin dari besi. Kemudian pemuda tersebut mengatakan, tidak ada wahai Rasulullah, aku memiliki ini, yaitu sarungku ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sarungmu jika engkau pakai kemudian kamu berikan sebagai mahar, maka kamu tidak memiliki apa-apa. Lihat, subhanallah ya, para sahabat Nabi bagaimana mereka miskinnya pada waktu itu. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal ma'aka minal Qur'an? Apakah engkau memiliki hafalan Al-Qur'an? Kemudian pemuda tersebut mengatakan, ma'i suratu kadza wa suratu kadza addadaha. Iya, saya memiliki hafalan Al-Qur'an ini. Dia sebutkan beberapa surat yang dia hafal. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, taqra'unna an dhahri qalb? Kamu menghafalnya? Iya wahai Rasulullah, kata pemuda tersebut. Kata Rasul SAW, idhab faqad mallaktukaha bima ma'aka minal Qur'an.
pergilah engkau. Aku sudah memilihkan perempuan ini kepada engkau dengan hafalan Al-Quran yang engkau miliki. Ini menunjukkan bahwasanya mahar itu adalah sesuatu yang bermanfaat, juga bisa dijadikan mahar. Makanya para ulama mengatakan mahar itu ada syaratnya. Yang pertama, harus harta yang bisa dinilai. Satu. Yang kedua, harus harta yang dimaklumi, diketahui apa jenis hartanya. Yang ketiga, harus harta yang dapat diserahkan. Kalau seandainya kata seorang suami mengatakan, maharmu saya berikan ikan paus di lautan. Nah, ini tidak bisa. Kenapa? Karena tidak bisa dia berikan. Kemudian yang keempat, jika maharnya adalah hal yang bermanfaat, maka boleh, asalkan bermanfaat. Seperti pemuda tadi, dia akan mengajari kepada istrinya hafalan Al-Quran. Itulah manfaatnya. Jadi sebuah kekeliruan apabila ada orang yang membaca surat Ar-Rahman misalkan saat dia mengadakan akad pernikahan. Dengan hafalan surat Ar-Rahman itulah dia maharnya. Tidak. Yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah pemuda ini nanti akan mengajari istrinya, memberi manfaat kepada istrinya tentang hafalan Al-Quran, dan itulah maharnya. Adapun sang suami membaca surat Ar-Rahman dengan hafalannya di hadapan istri dan itu sebagai mahar, maka ini kurang tepat. Ya, ini kurang tepat. Taib. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Adapun dalil dari ijma', faqad sabata, bahwa telah tetap masyru'iyatus sadaq fi nikah bil ijma'. Walam yukhalif fiha ahadun minal muslimin. Telah tetap pensyariatan mahar di dalam pernikahan dengan kesepakatan para ulama. Dan tidak ada yang menyelisih akan hal itu seorang pun dari kaum muslimin. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Mughni. Taib. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mahar harus disebutkan saat akad? Apakah mahar harus disebutkan saat akad? Maka para ulama bersepakat, illam yusammal mahr fil 'aqd sahha bil ijma'. Jika mahar tidak disebutkan saat akad, maka pernikahannya sah dengan kesepakatan para ulama. Ya, kesepakatan para ulama. Dengan catatan setelah akad disebutkan maharnya. Setelah akad. Jadi misalkan saya nikahkan anak perempuan saya dengan kamu. Ya. Kemudian si laki-lakinya menjawab, saya terima nikahnya fulanah binti fulanah. Maka itu sah pernikahannya tanpa penyebutan akad. Tetapi setelah akad nikah disebutkan di hadapan istri dan di hadapan keluarga istri mahar yang akan dia berikan. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, nah ini penting, baik-baik perhatikan. Mahar adalah pemberian yang murni untuk istri yang diwajibkan oleh Allah. Laisat muqabila syai'in yajibu 'alaiha badluh illa al-wafa bi huquqiz zawjiyah.
bukan kebalikan sesuatu apapun yang wajib dilakukan oleh istri kecuali menunaikan hak-hak suami. Ya, ini poin penting. Mahar pemberian yang murni kepada istri yang diwajibkan oleh Allah. Tidak ada muqabil, yaitu kebalikan sesuatu apapun yang harus dikerjakan oleh istri atas mahar tersebut, kecuali menunaikan hak-hak suami. Itu adalah mahar. Para ikhwan dirahmati Allah. Kemudian poin yang ketiga tentang mahar, bahwa al-mahru la tuqbalul isqat walau radiyatil mar'ah illa ba'dal 'aqd. Yang artinya mahar tidak menerima gugur walaupun sang peristri ridha kecuali setelah akad. Maksudnya, kata sang istri, sudahlah nikahi saya tanpa mahar, saya rela kok. Maka jawabannya, tidak boleh digugurkan mahar. Baik ketika akad atau setelah akad, maka wajib diberikan mahar kepada istri. Kecuali sang istri setelah akadnya dia memberikan mahar tersebut kepada orang yang dikehendakinya, maka ini boleh saja. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Berikanlah kepada istri mahar-mahar mereka dengan nihlah, yaitu dengan permulaan. Fa in tibna lakum, jika sang istri merasa rela an syai'in minhu nafsan, jika sang istri merasa rela dengan mahar tersebut diambil oleh suaminya dengan hati yang lapang, fakulu hani'an mari'an, maka boleh sang suami memakan dari mahar tersebut. Ya, boleh, asalkan dengan keridhaan sang istri. Nah, ini poin penting yang wajib dipahami baik-baik oleh ibu-ibu. Kemudian, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, poin selanjutnya, seorang wanita muslimah wajib bersyukur di dalam agama Islam. Kenapa? Karena di masa jahiliyah, seorang wanita jahiliyah tidak diberikan sedikit pun dari mahar mereka. Ya, hal ini disebutkan oleh Ibnul Ambari. Kanatil Arab fil jahiliyah la tu'tin nisaa syai'an min muhurihinna. Adalah orang Arab di masa jahiliyah tidak memberikan kepada istri-istri sedikit pun dari mahar-mahar mereka. Falamma faradallahu lahunnal mahra kana nihlatan minallah, ay hibatan linisa. Maka ketika Allah mewajibkan bahwa istri memiliki hak untuk mendapatkan mahar, maka ini adalah pemberian dari Allah dan kewajiban bagi suami. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jelas terakhir tentang mahar, bahwa mahar adalah hak yang wajib didapatkan oleh seorang istri, diwajibkan oleh syariat agar menjadi batasan tentang keinginan seorang perempuan, seorang suami, seorang laki-laki untuk menikahi perempuan tersebut.
dan sebagai syiar dalam agama Islam untuk memuliakan para wanita-wanita muslimah. Nah, itu Ibu ya. Itu ringkasan dari mahar. Mahar adalah hak yang wajib didapatkan oleh seorang istri, diwajibkan oleh syariat sebagai batasan keinginan seorang lelaki menikahi perempuan. Dan sebagai syiar dalam agama Islam, pemuliaan Islam terhadap wanita muslimah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perhatikan baik-baik. Poin selanjutnya, sangat tercela bagi seorang suami mengambil kembali maharnya, apalagi kalau dia mentalak istrinya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhamadz dzunub 'indallah rajulun tazawwaja imra'ah." Sesungguhnya dosa yang besar di sisi Allah adalah seorang lelaki menikahi seorang perempuan. Falamma qadha hajatah minha talaqaha. Ketika sang lelaki ini sudah melampiaskan hajatnya kepada perempuan tersebut, dia talak perempuan tersebut. Wa dhahaba bimahriha, dan dia bawa maharnya. Nah, ini sangat dosa besar. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Kemudian selanjutnya yang masih berkaitan dengan mahar adalah yaitu al-mar'ah la tafqidu mahraha illa fi halatin wahidah faqat. Seorang perempuan tidak pernah kehilangan maharnya kecuali dalam satu keadaan. Apa keadaannya? Yaitu keadaan khulu'. Apa itu khulu'? Seorang istri meminta cerai kepada suami disertai dengan pemberian mahar kembali. Dan ini diperbolehkan apabila memang sang istri mempunyai alasan syar'i untuk meminta cerai. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya masih yang berkaitan dengan mahar, yaitu para ulama fikih mengatakan yasihhu qaunul mahri muajjalan au muajjalan. Boleh sah mahar itu dengan tunai atau hutang. Nah, tunai atau hutang. Tetapi yang lebih afdal adalah tunai. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, itu hak pertama yang dimiliki oleh sang istri. Sekarang hak yang kedua yang dimiliki oleh sang istri adalah nafkah. Seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Meskipun sang istri kaya raya. Nah, ini ya. Meskipun sang istri kaya raya. Ini poin penting. Seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Meskipun sang istri kaya. Kemudian poin yang kedua, nafkah adalah hak istri. Meskipun sang istri tidak perlu, tidak berhajat, nafkah adalah hak istri. Meskipun sang istri tidak berhajat. Saya pernah kajian di sebuah kepulauan di daerah sini juga, bahwa kemudian saya diundang dan yang hadir kepala-kepala dinas waktu itu. Ada seorang perempuan kepala dinas bertanya,
Ustadz, saya punya suami ini hanya sekedar agar saya tidak berzina. Karena gaji saya lebih besar daripada harta dia, penghasilan dia. Listrik, air, kebutuhan rumah tangga saya semuanya yang menyediakannya. Suami saya hanya sebatas kalau saya berhajat, maka agar saya tidak berzina, saya minta digauli. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, dalam keadaan seperti ini tetap seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari seorang suami. Karena kenapa? Nafkah suami itu untuk istri bukan karena istri perlu. Lihat ini Bu, sampaikan itu kepada suami. Nafkah suami kepada istrinya bukan disebabkan karena istri perlu. Artinya, kalau sang istri tidak perlu, maka tidak wajib dinafkahi. Tidak demikian cara berfikirnya. Ya, tidak demikian cara berfikirnya. Tetapi mengapa nafkah sang istri wajib diberikan kepada saya ulangi. Kenapa nafkah suami kepada istrinya wajib meskipun sang istri tidak memerlukannya? Jawabannya adalah karena, perhatikan baik-baik, karena seorang istri lihtibasiha ma'ahu, seorang istri harus mengurus suami yang menyebabkan dia tertahan, tidak bisa kemana-mana mencari nafkah. Sebab inilah Islam mensyariatkan suami wajib melaksanakan kewajibannya, menunaikan hak istri, yaitu memberikan nafkah. Jadi sekali lagi saya ulangi, nafkah kepada istri bukan karena sang istri perlu berhajat, tidak. Tetapi karena sang istri ditahan oleh suami, tidak mendapatkan hak untuk bekerja, yang menyebabkan sang istri tidak bisa menghasilkan nafkah untuk menafkahi dirinya sendiri. Taib, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu nafkah yang wajib diberikan suami dan merupakan hak istri? Yang pertama, sandang. Semua yang dipakai oleh sang istri, maka wajib sang suami memberikannya. Sandang, baik itu pakaian itu dalam, luar, pakaian, alat transportasi, pakaian, alat komunikasi, pakaian, tempat tinggal, sandang pangan. Kemudian yang kedua, pangan, yaitu makanan dan minuman. Dan para ulama mengatakan wasairu ma tahtaju ilaihi zaujah liiqamati mahjatiha wa qiwami badaniha. Dan seluruh apa saja yang diperlukan oleh seorang perempuan untuk menegakkan kehidupannya, maka wajib sang suami menunaikan hak istri tersebut. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Bahkan diperhatikan nih, kalau seandainya ada seorang perempuan saat dia belum menikah dan Allah bertakdir perempuan ini dari keluarga yang diluaskan rizkinya, ada pembantu rumah tangganya yang mengurus dirinya,
ada asisten rumah tangganya yang mengurus dirinya, lalu dia dinikahi oleh seorang lelaki, maka salah satu kewajiban sang lelaki tersebut juga menyediakan asisten rumah tangga untuknya jika sang suami sanggup. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan perkataan ahli fikih. Innahu yalzamu liz-zaujah nafaqatul khadim idza kana az-zawju musiran. Sesungguhnya lazim bagi seorang istri memberikan nafkah kepada pembantunya. Maksudnya sang istri memiliki pembantu jika sang suami memiliki kelapangan rezeki. Wa kanatil mar'ah mimman tukhdamu fi baiti abiha mathalan wa la taqdimu nafsa likauniha min dhawil aqdar aw maridah. Dan dahulu seorang perempuan ini termasuk orang yang mempunyai asisten di rumah orang tuanya, dan dia tidak melayani dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang menengah ke atas. Nah, lihat ini. Makanya ibu-ibu, keliru prinsip seorang lelaki yang mengatakan bahwa saya akan menikahi seorang wanita kaya. Karena sebenarnya menikahi wanita kaya tetap dia akan menafkahinya. Bahkan kalau seandainya luas rezeki sang suami tersebut, dia menafkahi sesuai dengan apa yang dia dapat, apa yang istri dapat saat menjadi anak perempuan dari orang tuanya. Nah, ini ya. Dalilnya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, surat At-Talaq ayat 7, ayat 6 dan 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alaihinna hatta yadh'na hamlahun." Jika mereka wanita-wanita hamil, maka nafkahilah mereka sampai mereka melahirkan. Ayat ini menunjukkan kewajiban memberikan nafkah kepada wanita yang ditalak saat hamil. Berarti nafkah kepada istri yang tidak ditalak lebih utama untuk diberikan. Wanita yang sudah ditalak saja dan dia sampai hamil wajib dinafkahi sampai melahirkan. Apalagi yang tidak ditalak oleh suaminya. Begitu juga dalam surah At-Talaq ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sudah saya sering sebut ya, ibu-ibu, kemarin juga saya di masjid ini, di Masjid Al-Badar, di Masjid Abu Darda, saya sering sebutkan. Ada dalil, kemudian ada inti dalil, kemudian ada sisi pendalilan dari dalil tersebut dalam permasalahan ini. Nah, dalilnya sudah kita sebut tadi, surah At-Talaq ayat 6. Tentang wajibnya memberi nafkah kepada istri. Inti dalilnya adalah kata-kata fa'anfiqu 'alaihinna. Maka nafkahilah istri-istrimu, ya, yang kamu talak tapi masih dalam keadaan hamil. Nafkahilah mereka. Sisi pendalilannya bahwa ayat ini menunjukkan wajibnya memberi nafkah kepada wanita yang ditalak dalam keadaan hamil. Maka berarti memberi nafkah kepada istri yang tidak ditalak lebih utama kewajibannya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Dalil yang lain surat Al-Baqarah ayat 233. Wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Dan kewajiban atas seorang ayah memberikan rezeki. Lihat ini rezeki. Rezeki maksudnya adalah sandang dan pangan. Wa kiswatuhunna, pakaian. Ini termasuk sandang. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis dari Jabir radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Dan istri memiliki hak atas kalian wahai para suami, yaitu rezeki, harta,
dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Bahkan ibu-ibu ingat, ini perhatikan. Nasihatkan kepada suami agar saat memberi nafkah maka tidak boleh seadanya, semaunya, tapi berusahalah, lihat ya, sesuai dengan kemampuan suami tentunya. Berusahalah yang paling terbaik yang disanggupi oleh suami. Kalau beli pakaian, berusahalah yang pakaian yang terbaik yang disanggupi oleh suami. Kalau beli sesuatu, belilah sesuatu yang terbaik untuk istri. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Amr bin Al-Ahwas radhiyallahu anhu, wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Yang artinya, dan hak para istri atas kalian wahai para suami adalah, kalian wahai para suami hendaknya berbuat baik kepada para istri di dalam pemberian pakaian dan makanan. Jadi tidak seasalnya belikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan. Tidak seasalnya beli makanan, belikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perhatikan nih, poin selanjutnya tentang mahar. Kalau seandainya sang suami tidak memberikan nafkah, maka itu berarti suami berhutang kepada istrinya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan, fahuwa lazimun hadar au ghaba. Lihat ya, nafkah dari seorang suami wajib diberikan. Apakah suaminya ada di tempat bersama istri, ataukah suaminya sedang safar? Karena ada suami yang sebagiannya melalaikan nafkah, mengatakan, oh saya nggak sama dia tuh Ustaz, ngapain saya kasih nafkah? Saya nggak menikmati dia juga. Enggak. Para ulama mengatakan diantaranya Imam Abu Sulaiman Imam Al-Baghawi dan juga Abu Sulaiman Al-Khattabi mengatakan bahwa nafkah wajib diberikan kepada istri meskipun sang suami ada di tempat atau sedang tidak ada di tempat. Fa in lam yajid fi waqtihi kana dainan 'alaihi kasairil huquqil wajibah. Kalau seandainya sang suami tidak menunaikan haknya, maka itu adalah hutang yang ditanggung sebagaimana hutang-hutang yang wajib dibayar. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harus dipahami ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang tentang nafkah ini. Karena kebanyakan seorang wanita muslimah gara-gara nafkah ini akhirnya mereka mungkin malu meminta, tidak nyaman meminta. Tidak. Kalau seandainya ada seorang suami tidak memberi nafkah, tidak perlu nunggu lama. Misalkan 1 pekan, kok nggak ada nafkah nih? Atau misalkan diberinya per bulan, kok bulan kedua tidak ada nafkah ini? Maka pada saat itu harus dipermasalahkan. Ya, harus dipermasalahkan. Kemudian selanjutnya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, jika sang suami tidak memberikan nafkah, padahal sang suami ada nafkahnya, ada hartanya, maka boleh bagi istri an ta'khudha dzalika bi nafsiha min ghairi ilmihi idza lam yu'tiha iyyah. Boleh sang istri untuk mengambil sendiri nafkahnya tanpa pengetahuan suami
jika memang sang suami tidak memberikan kepadanya nafkahnya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hak yang dimiliki yang kedua. Nah, saya tidak tahu nih, apakah ada ingin pertanyaan ataukah kita lanjutkan 5 menit lalu istirahat atau bagaimana? Karena di dalam yang sudah diprogram oleh panitia, sesi 1 jam 9 sampai 10.30 kajiannya. Istirahat, kemudian istirahat. Sesi 2 10.45 sampai jam 11.45 kajiannya. Lalu sesi bertanyanya mana? Silahkan ibu-ibu kalau ingin bertanya, baik itu secara WhatsApp, boleh saya baca langsung di sini, atau boleh juga langsung dengan suara, tapi dengan syarat, perhatikan baik-baik, tidak boleh menceritakan suaminya. Contohnya, misalkan, Ustadz saya punya suami saya itu ganteng tapi pelit. Nah, ini nggak boleh. Tapi bertanyalah secara umum, Ustadz apa hukumnya seorang suami yang begini. Ya, jangan menceritakan aib keluarga di hadapan ibu-ibu yang lain. Wallahu a'lam. Silakan ibu. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, ada yang mau tanya? Taib, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin tanya Ustaz. Ya. Bagaimana bentuk bakti kita terhadap suami kita jika sudah meninggal? Baik. Saya meminta kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kita fokus dulu kepada tema. Ya, fokus dulu kepada tema, yaitu temanya adalah hak istri. Berkaitan dengan hak istri. Jangan temanya dirubah menjadi kewajiban istri. Ibu berhak bahagia. Saudari muslimah berhak dimuliakan. Saudari muslimah berhak untuk mendapatkan perhatian yang begitu serius dari seorang suami. Tapi karena ditanya saya menjawab. Jawabannya adalah ketika suami sudah meninggal, bagaimana sikap istri yang ingin tetap berbakti kepada suaminya dan ingin tetap mendapat ridha suaminya. Maka jawabannya ibu, banyak caranya. Yang pertama dan paling utama, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di dalam sholat. Karena doa di dalam sholat lebih afdal daripada di luar sholat. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi pagi mungkin ibu ada yang mendengar kajian saya di Masjid Umar di Pekanbaru. Maka saya sebutkan Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ud'ullah li. Wahai Rasulullah, doakan saya, wahai Rasulullah. Dengan manjanya Aisyah berkata seperti itu. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li Aisyah dzambaha ma taqaddama wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Wahai Allah, ampunilah dosa Aisyah yang telah lalu ataupun yang akan datang, yang tersembunyi ataupun yang nampak. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha saking gembiranya beliau sampai kepalanya ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking gembiranya didoakan oleh suaminya. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tafrahina? Apakah engkau senang dengan doa tersebut? Sungguh demi Allah, aku berdoa dengan doa tersebut untuk umatku di setiap sholatku." Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah, bagaimana cara berbakti kepada suami yang sudah meninggal? Yaitu dengan cara mendoakannya di dalam sholat.
Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya. Kemudian yang kedua adalah bersedekah atas nama suami. Dan ini adalah amal saleh yang sampai kepada seorang yang sudah meninggal. Sebagaimana seorang sahabat ingin bersedekah atas nama ibunya yang sudah meninggal tiba-tiba. Adhunnuha in takallamat tasaddaqat afa tasaddaqu anha. Wahai Rasulullah, ibuku yang meninggal tiba-tiba tersebut, aku mengira bahwa kalau seandainya sang ibu ini hidup, maka aku mengira beliau akan bersedekah. Maka bolehkah aku bersedekah atasnya? Maka jawabannya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasaddaq anha, bersedekahlah atasnya. Yang ketiga adalah jika seorang ibu dititipi anak oleh suami yang meninggal, maka didiklah anak tersebut dengan didikan yang baik. Semoga ini melegakan suami kelak di hari kiamat. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Khadijah radhiyallahu anha. Beliau adalah suami yang wafi. Wafi itu artinya yang sempurna mencintai pasangannya meskipun setelah meninggal. Yaitu sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa mengingat Khadijah. Bahkan di hadapan istri-istri yang lain, kalau ada teman Khadijah, maka beliau ingat suaminya. Beliau sering beri hadiah kepada teman-teman Khadijah. Maka ibu-ibu juga bisa yang meninggal suaminya untuk berbuat baik kepada teman-teman suami, asalkan tidak menimbulkan fitnah. Wallahu a'lam. Nah, ini ada pertanyaan, mana yang lebih baik memberikan mahar yang besar kepada wanita bila dia kaya atau menyederhanakannya? Karena kalau disiarkan akhirnya seperti berbangga-bangga atau sejenisnya. Jawabannya adalah yang paling baik, yang paling mudah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, khairun nikah aisaruhunna maunah. Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling baik mahar, yang paling mudah maharnya. Nah, untuk penyebutan ini maka jawabannya adalah dilihat apakah akan menimbulkan kemudaratan atau tidak. Dilihat mana yang lebih maslahat. Apakah disebutkan semua ataukah sebagiannya saja. Misalkan saya terima nikahnya fulanah binti fulanah dengan maharnya seperangkat alat sholat, padahal di belakang itu banyak yang tidak disebutkan. Misalkan 1 triliun emas, emas sekian ratus kilogram dan seterusnya. Nah, ini tidak mengapa yang seperti itu. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Silakan Ibu. Ini tentang rumah tangga. Di rumah Ana ada 2 adik ipar laki-laki lajang, ibu mertua dan 2 balita. 2 balita ini adalah anak dari ipar perempuan. Qadarullah baru meninggal sekitar 3 bulan yang lalu. Suami Ana kerja di luar kota dan hanya beberapa hari saja di rumah. Keberadaan keluarga suami saat ini adalah karena keadaan. Pertanyaannya, sebatas mana kewajiban Ana berbakti pada suami dan menjalani keseharian Ana terhadap keluarga suami, karena Ana ada keterbatasan dari segi waktu dan tenaga untuk mengurus anak-anak dan waktu untuk diri sendiri. Syukron, jazakumullah khair. Keluarga suami yang dimaksud siapa Ibu? Ada mertua dan 2 balita.
Dua balita ini adalah anak dari ipar perempuan dari pihak suami. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ini penting. Dan ini sebenarnya adalah kewajiban istri. Ya, maksudnya gini. Ini pembicaraan tentang kewajiban istri. Jadi bedakan, Bu. Ibu sekarang kita ingin membicarakan haknya ibu. Haknya saudari muslimah, bukan kewajiban. Kalau pertanyaan tadi berkaitan dengan kewajiban. Tapi kalau sudah ditanya saya akan jawab. Yaitu seorang istri hanya wajib melayani, mengurus suami dan anak-anak suami dari hasil pernikahannya dengan suami. Adapun selainnya, dia tidak wajib untuk mengurusnya. Seperti mertua bagi istri, apalagi keponakan suami, tidak ada kewajiban untuk mengurusnya. Sang istri hanya diwajibkan berkelakuan yang baik, berakhlak yang mulia terhadap keluarga suami. Adapun sampai mengurus, maka tidak ada kewajiban. Kalau sang istri memasakkan untuk mertua, membelikan sesuatu untuk mertua, itu sebatas kebaikan istri saja. Tidak ada kewajiban sang istri akan hal tersebut. Oleh karena itu, solusi yang ingin dikerjakan apabila kejadiannya adalah suami jauh Ustadz, dia kerja datang beberapa hari saja, jadi saya yang ditimpakan pekerjaan untuk mengurus suami, mengurus keluarga suami, maka dibincangkan dengan suami baik-baik dan sampaikan jawaban saya ini kepada suami yang bertanya. Wallahu alam. Ini gimana ibu-ibu? Istirahat dulu atau pertanyaan? Saya sih lanjut. Lanjut, Bu. Aku masih banyak pertanyaan. Oke, silahkan. Ya, bismillah. Enggak, ini kita harus ada peraturan dulu. Ini yang WA juga ada, yang langsung juga ada. Bagaimana nih? Kalau diselang-seling bagaimana Ustaz? Satu yang langsung, satu yang di WA kan? Ya, silakan. Ya. Baik. Bagaimana sikap seorang wanita seharusnya jika ditanya ingin diberikan mahar apa oleh calon suami? Apakah boleh dijawab dengan kalimat yang tidak memberatkan calon suami, namun tidak merendahkan calon istri? Nah, ini bagus pertanyaan karena berkaitan dengan tema, ya. Jawabannya adalah boleh menjawab dengan cara seperti itu. Tetapi lebih baik lagi seorang perempuan menyebutkan saja apa yang dia inginkan dengan catatan tidak memberatkan suami. Karena kadang-kadang kita di pihak laki-laki bingung mau ngasih apa kalau jawaban perempuan seperti itu. Tetapi kalau dijawab seperti itu juga tidak mengapa. Tetapi saya nasihatkan lebih baik disebutkan saja. Saya jadi ingat dulu ketika saya menikah dengan Umu, yang tahun ini beliau saya panggil dengan Anti Farhati. Engkau adalah kesenanganku. Ketika saya tanya apa mahar yang diinginkan, beliau minta hanya kaset murattal Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Hudzaify hafizahullah. Lalu setelah itu diberikan. Artinya itu lebih mudah bagi laki-laki ketika ditentukan oleh perempuan, asalkan tadi tidak memberatkan calon suami dan tidak merendahkan perempuan. Wallahu a'lam. Nah, apakah sama mahar dengan seserahan? Jawabannya
seperti yang sudah saya sebutkan tadi, semua yang diberikan kepada perempuan adalah mahar. Mau itu namanya panai, mau itu seserahan, ya, kecuali kalau adat kebiasaannya seserahan itu diambil oleh keluarga perempuan, maka di sini tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Seorang suami, laki-laki tersebut memberikannya kepada siapa? Apakah kepada istri? Maka itu tidak boleh diambil kecuali oleh istri. Ataukah dibagi kepada istri dan keluarga istri? Maka itu berarti dibagi sesuai dengan niatnya. Wallahu a'lam. Silakan. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan lagi. Apa hukumnya suami tidak menafkahi istri dikarenakan masih status sebagai thalibul ilmi? Syukran, Ustaz. Tidak ada keringanan bagi suami untuk tidak menafkahi istri. Wajib seorang suami menafkahi istri. Makanya salah satu persyaratan, salah satu kewajiban suami adalah menafkahi istri meskipun dia penuntut ilmu. Ya, kecuali sang istri menggugurkan haknya. Wahai suamiku, engkau sekarang belajar saja dulu, maka jika sudah belajar agama, nanti setelah selesai baru engkau menafkahi. Lalu nafkahnya dari mana? Insya Allah masih ada orang tua yang menafkahi saya. Maka ini boleh. Sesuai dengan keridhaan sang istri. Dalilnya apa? Al-muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman au harrama halalan. Yang artinya seorang muslim sesuai dengan syaratnya, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Taib, wallahu alam. Apakah benar apabila saat seorang wanita dan laki-laki menikah dan tidak pernah disatukan dalam satu rumah karena sudah disepakati di awal sebelum menikah, karena dalam keadaan sama-sama sedang kuliah atau menuntut ilmu, maka tidak wajib seorang lelaki tersebut memberikan nafkah kepada istrinya karena belum pernah tinggal dalam satu rumah? Jawabannya tidak. Dan ini namanya akad qiran. Akad qiran adalah syarat pranikahnya, yaitu saya akad dulu dengan syarat saya menyelesaikan kuliah, istri saya juga menyelesaikan kuliah. Kami tidak bersatu kecuali setelah selesai kuliah. Itu syarat pranikahnya. Maka ini tidak mengapa. Tetapi syarat ini boleh dilanggar juga, karena tidak mengapa dia bergaul. Nah, tetapi tetap wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa sang suami tersebut tetap wajib untuk menafkahi. Kenapa? Karena sudah ada akad padanya. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Nah, Ustaz. Bismillah. Ustaz, berdosakah istri meminta cerai karena status saya istri ketiga dan suami sudah mulai apa, Bu? Afwan? Ya, dan suami mulai sepertinya nggak ada baterainya, Ustaz. Bentar. Baik, saya bacakan dulu pertanyaan. Bolehkah uang istri dipakai untuk membiayai rumah tangga, sedangkan istri tidak mempunyai anak, yang ada anak suami saja? Jawabannya adalah jika sang istri ridha mempunyai suami yang seperti itu enaknya, maka sah-sah saja. Ya, tetapi seperti itu, perhatikan ibu-ibu baik-baik. Kadang-kadang ya, seorang suami diperlakukan oleh istri seperti itu. Kadang-kadang sebagian suami malah berbuat zalim, semena-mena, tidak tahu kewajiban. Maka harus ditanamkan kepada suami agar menafkahi, agar bekerja menafkahi. Ya, apalagi dia punya tanggungan anak dan juga tanggungan suami istri, wajib menafkahi. Ya, wallahu alam. Silakan Ibu. Bisa? Baik, Ustaz. Ya. Ya, sambungan yang tadi, Ustaz.
Qadarullah suami ana ana ulangi lagi Ustaz. Iya. Berdasarkan istri meminta cerai karena status saya istri ketiga dan suami sudah mulai kesulitan memberikan nafkah. Dan awal pernikahan suami juga pernah berbohong bahwa saya istri kedua. Ternyata ada istri sebelumnya yang membuat saya tidak bahagia dari awal pernikahan. Syukran Ustaz. Bismillah. Seorang istri diperbolehkan meminta cerai jika ada sebab yang dibenarkan oleh syariat. Catat baik-baik ini Bu, ini penting. Seorang istri diperbolehkan meminta cerai jika ada sebab yang diperbolehkan. Pertanyaannya, apa batasan permintaan cerai yang ada sebab syar'i? Apa batasannya? Batasannya adalah apabila dilanjutkan pernikahan ini, si istri tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai istri di hadapan suami dengan maksimal. Paham Bu? Seperti keluhan istri ketiga tadi. Ya. Karena sudah tidak dapat menafkahi dengan baik. Maka pada saat itu, jika ini berlangsung, saya tidak bisa melayani suami dengan sebaik-baiknya. Saya takut kufur, Ustadz. Saya takut tidak maksimal melaksanakan hak suami, Ustadz. Nah, itulah batasan seorang istri berhak untuk meminta cerai kepada suaminya. Tanpa batasan itu, maka hati-hati. Permintaan cerai tanpa sebab adalah dosa besar bagi seorang perempuan. Wallahu a'lam. Pertanyaannya, suaminya sudah lama tidak bekerja dan hanya berada dalam rumah saja. Istrinya yang bekerja memenuhi semua kebutuhan rumah, anak-anak dan keluarga suami. Ada membantu istri dan anak-anak untuk membantu kebutuhan di rumah dan anak-anak. Suami berlisan pedas, suka mengungkit-ungkit keburukan keluarga istri. Dan suami menuduh istri berselingkuh, padahal nyatanya tidak. Dan ini sudah bertahun-tahun terjadi. Bagaimana solusinya? Bagaimana ibu bisa sabar? Ibu, ini yang saya maksud. Mengapa saya mendahulukan hak-hak istri? Kadang-kadang pertanyaan seperti ini saya tidak bisa terima dengan akal sehat saya. It's not make sense. Ini sangat tidak masuk akal. Bahkan saya kadang-kadang demi agar ibu itu benar-benar menggunakan akalnya bukan hanya perasaan, saya katakan ibu bohong kali ini. Ibu tidak benar kali ini. Kenapa sampai bisa bertahun-tahun dalam keadaan di bawah kungkungan suami yang tidak pantas untuk jadi suami? Ustadz, saya bertahan karena anak. Ini paling banyak alasannya. Maka kita katakan iya. Kalau seandainya pilihannya adalah bertahan, maka bersabarlah. Solusinya bersabar. Jangan nanya. Ya, solusinya bersabar. Tapi kalau seandainya pilihannya saya khawatir kufur nikmat, Ustaz. Saya khawatir seperti mana yang disebutkan dalam hadis Rasul, Ustaz. Tidak sanggup melaksanakan pelayanan terhadap suami dengan maksimal, Ustaz. Maka pada saat itu gugat cerai. Adapun anak kita, diri kita, Allah yang menjamin rezekinya. Karena jujur saja, sebagian perempuan kadang-kadang dia bertahan bertahun-tahun seperti ini dengan kezaliman suami seperti ini. Salah satu sebabnya adalah takut rezeki. Ustaz, saya nanti kalau minta cerai janda, Ustaz. Janda anak 3, Ustaz. Umur sudah tidak lagi tua, Ustaz. Sudah tidak lagi muda, Ustaz. Bagaimana caranya? Maka tadi, kalau seandainya pilihannya adalah bersama, maka bersabarlah.
Dan teruslah memberi nasihat kepada sang suami. Dan bersabar agar tetap melaksanakan kewajibannya terhadap suami. Kalau seandainya sudah tidak sanggup, saya akhirnya kufur terhadap suami, Ustaz. Saya akhirnya tidak maksimal melayani suami akibat ini semua, maka pada saat itu saudari berhak bahagia. Wallahu a'lam. Bisa lanjut, Ustaz? Ya, lanjut, Bu. Ya, baik. Ini pertanyaan dari salah seorang peserta juga. Bagaimana Ustadz suami yang memilih mementingkan ibunya daripada istrinya, padahal nafkah atau harta dari suami masih pas-pasan? Jazakumullahu khairan, Ustadz. Bismillah, walhamdulillah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa seorang suami wajib dia untuk menafkahi istrinya. Tetapi pada saat yang bersamaan, suami wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka kalau dilihat mana yang didahulukan adalah kedua orang tua berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi dengan catatan tidak menelantarkan istri. Maka dalam permasalahan seperti ini, salah satu aktor paling maksimal berperan adalah suami. Bagaimana dia tetap menjadi anak yang berbakti dan suami yang sangat memperhatikan istrinya. Ya, suami yang sangat memperhatikan istrinya. Seperti itu, Ibu. Wallahu a'lam. Apakah sebagai mantan istri kita boleh meminta mahar yang dipinjam oleh mantan suami? Boleh. Ambil segera. Ya. Itu hak istri yang sudah jadi mantan. Karena bahasanya di sini pinjam. Berarti pinjam dia hutang. Hutang harus dibayar, boleh ditagih. Kecuali kalau ibu ingin masuk surga, maafkan saja. Menuntut boleh, tetapi memaafkan lebih mulia. Dan lebih dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Silakan Ibu. Baik, Ustaz. Berikutnya, bagaimana hak istri yang sudah dipulangkan ke orang tuanya, tetapi tanpa ada kata cerai? Syukran, Ustaz. Bagus ini pertanyaannya. Ini sebenarnya lari kepada permasalahan lafaz talak. Lafaz talak ada dua macam. Perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lafaz talak ada dua macam. Lafaz yang pertama adalah lafaz yang jelas. Seperti misalkan saya talak kamu. Maka ini jelas, ya. Ini adalah lafaz yang jelas. Maka pada saat itu dia tidak perlu ditanya apakah kamu niat atau tidak. Kalau sudah mengatakan saya talak kamu, maka ini berarti lafaz yang jelas. Ini lafaz yang pertama. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak perlu ditanya. Tidak syarat harus ada niat. Oh, saya nggak niat, nggak bisa. Kamu sudah mengatakan saya talak kamu, ya. Karena Allah berfirman, "Fatalliquhunna li'iddatihinna." Maka talaklah istri pada masa iddahnya, ya. Kemudian lafaz yang kedua adalah lafaz yang ada kinayahnya. Yaitu lafaz yang tidak jelas, ya, lafaz yang tidak jelas. Maka lafaz-lafaz yang tidak jelas, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
ini memerlukan niat. Ini memerlukan niat. Seperti misalkan, saya pulangkan engkau ke rumah orang tuamu. Atau seperti misalkan, keluar engkau dari rumahku. Atau pulang engkau ke rumah orang tuamu. Ini memerlukan niat. Kalau niatnya memang untuk mencerai, maka jatuh talaknya. Ya, maka jatuh talaknya. Lalu kalau sudah jatuh talaknya, apa yang dilakukan oleh sang suami? Kewajiban suami, kalau itu masih talak satu rujuk dalam masa iddah sebelum haid, 3 kali haid, maka itu berarti talak satu rujuk. Seorang suami tetap wajib menafkahinya. Seorang istri tidak boleh dilamar oleh laki-laki lain selama masa talak satu rujuk. Selama masa iddah. Kecuali kalau sudah talak bain sughra. Masa iddah selesai. Kemudian sang suami tidak wajib menafkahi. Sang istri berhak menerima pinangan laki-laki lain kalau suaminya tidak merujuknya. Begitu ibu, wallahu a'lam. Bagaimana kalau kita istirahat bu dulu sebentar 5 menit saja? 5 menit aja. Biar ya, boleh bu? Benar Ustaz, karena pertanyaannya masih banyak. Karena ibu-ibu juga mungkin sudah pegal, mungkin disilakan mungkin ibu-ibu kopi di belakang yang sudah tersedia. Ya. Nanti kita sambung lagi. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik.